Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari Kompat akan menjelaskan suatu proses dari industri garam, yaitu dari PT Garam Persero yang memproduksi garam industri. Sebelumnya, perkenalkan nama saya sendiri Muhammad Ilham dengan PM 24237. Selanjutnya saya Saya Novel Rizaldi Alansari dengan NPM 2418. Saya Dewagian Ramadan dari NPM 24193. Saya Novilia Adinda, NPM 24214. Saya dari Nova Libatullah dari NPM 24235. Saya Nandita Asmi Malidia dengan MPM 24236. Saya Putri Mufidah Zahra, NPM 24256. di sini kita akan langsung masuk kepada proses pelajaran yang pertama, itu produksi garam bahan baku yang akan dijelaskan oleh Nandita. Nah, jadi untuk proses garam bahan baku ini berawal dari air laut, yang air lautnya itu akan masuk ke dalam waduk dengan setting lakon atau enggak dikatakan sebagai setting lakon, yang merupakan dia ini adalah kolam pengendapan untuk memisahkan antara partikel padat yang tersuspensi dengan air air laut. Nah, lalu dari waduk di sini nanti akan dilanjutkan ke evaporator. Nah, di dalam evaporasi. Nah, evaporasi ini dia itu mengalami pengendapan untuk memisahkan antara air laut dengan garam itu sendiri. Nah, nanti setelah dari evaporasi ini nanti akan dimasukkan ke dalam tangki air garam atau dikatakan sebagai brine tank, yang dia itu untuk berfungsi berfungsi untuk menyangga suatu proses agar larutan garamnya itu yang keluar dari evaporator itu memiliki komposisi atau konsentrasi dan kemurnian yang seragam sebelum untuk dilanjutkan ke proses pengkristalan yang kemudian akan dilanjut oleh partner saya. Kemudian proses selanjutnya yaitu pengkristalan. Pengkristalan garam ini dibantu dengan matahari. Setelah garam mengalami pengkristalan, kemudian garam akan masuk ke tahap selanjutnya yaitu pencucian garam. Pencucian garam ini dibantu dengan menggunakan alat pre-washer. Pre-washer sendiri merupakan alat yang digunakan untuk melakukan pencucian awal terhadap bahan baku garam sebelum garam tersebut eh, masuk ke tahap pemurnian selanjutnya. Setelah dari pre-washer, garam sudah siap untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Karena kan di sini PFD yang kami dapat dari web PT Garam tidak terlalu jelas dan sulit untuk dibuat sebagai acuan untuk penjelasan. Di sini kami akan menjelaskan menggunakan blokir yang kita bikin berdasarkan PFD yang ada di web. Selanjutnya bisa mulai dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah tahap bahan baku masuk. Untuk proses pertama yaitu hopper yang berfungsi sebagai penampung sementara untuk menyimpan garam sebelum masuk ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya yaitu penghancuran garam bahan baku yang berfungsi untuk memperkecil ukuran garam mentah agar lebih mudah diproses pada tahap berikutnya. Tahap berikutnya adalah pre-washer, yaitu membersihkan bahan baku garam mentah dari kotoran kasar atau kotoran halus. Baik, selanjutnya setelah eh, proses pre-washer, selanjutnya akan dimasukkan ke mesin cuci pilah, di mana mesin cuci pilah ini
dia mencuci kristal garam tersebut dengan air, terus memisahkannya antara si kristal garam tersebut dengan kotoran-kotoran yang masih berada dalam kristal garam tersebut. Setelah masuk mesin cuci pilah, diproses lagi ke centrifuge. Nah, fungsi dari proses centrifuge ini, proses dari proses alat ini yaitu memisahkan antara kristal garam dengan larutan air tersebut dengan menggunakan gaya sentrifugal. Setelah proses dari alat centrifuge diproses lagi dengan penambahan yodium dengan menggunakan alat yaitu mesin iodisasi. Di mana mesin iodisasi ini dia prosesnya itu menyemprotkan kalium iodida atau kalium iodat itu ke kristal garam tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, proses selanjutnya yaitu pengeringan getar. Fungsi dari proses ini yaitu untuk mengeringkan garam secara cepat dan merata, mencegah penggumpalan, memastikan kadar air sesuai standar, dan meningkatkan kualitas produk, serta menyiapkan garam untuk proses berikutnya yaitu cyclone. Dalam proses cyclone ini, fungsinya untuk memisahkan partikel padat dari gas buangan secara efisien. Setelah proses cyclone, yaitu ada proses penyaringan getar. Fungsi dari proses ini yaitu memisahkan material berdasarkan ukuran untuk mendapatkan hasil yang seragam dan sesuai kebutuhan proses selanjutnya. Selanjutnya, setelah dari penyaringan getar, kita akan masuk ke roll mill oversize. Roll mill oversize sendiri itu salah satu alat size itu di mana alat yang digunakan untuk menghasilkan suatu partikel atau ukuran material. Roll mill size oversize sendiri menghasilkan partikel besar dengan dua silinder berputar berlawanan yang menekan dan mengkikis material. Selanjutnya, setelah dari roll mill oversize, itu akan masuk ke silo powder. Di mana silo powder sendiri itu adalah wadah penyimpanan vertikal yang digunakan untuk menampung garam halus kering setelah proses penggilingan dan pengeringan. Dan setelah dari silo powder ini bisa lanjut ke proses selanjutnya dan juga bisa keluar menjadi produk lain garam taruhan. Dan untuk proses selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak saya. Baik, selanjutnya ya ini ada silo powder yang kedua. Nah, di situ dijelaskan oleh teman saya untuk menyimpan sementara garam halus hasil proses akhir sebelum dikemas. Untuk itu, untuk menjaga yang tetap stabil dan juga menjaga kekebalan. Itu kerja dari silo powder yang kedua sendiri itu garam halus dari proses pengeringan masih ke silo powder kedua, lalu dilakukan secara otomatis melalui sistem tertutup menuju ke launching. Nah, untuk bikin mesin sendiri, mesin ini itu untuk menimbang garam sesuai dengan ukurannya. Ukuran kemasan ya sekitar 25 hingga 50 kg. Lalu mengisi dan juga menjahit garam secara otomatis. Yang bertujuan untuk memastikan garam dikemas dengan berat yang akurat, kondisi higienis dan siap untuk didistribusikan sebagai produk akhir. Dan untuk tahap akhir di sini mendapatkan hasil 1000 kg. Selanjutnya akan penjelasan mengenai yang masing-masing alat yang lebih rinci. Ini Nah, di sini untuk alat yang pertama ada
Satin lagon. Nah, satin lagon ini adalah kolam pengendapan untuk memisahkan antara benda padat yang tersuspensi ke dalam air laut, bisa pasir, lumpur, dan lain atau bahan organik lainnya. Nah, itu dengan memanfaatkan gaya gravitasi agar pada tahap selanjutnya itu akan lebih bebas dari kotoran. Nah, jadi dia menggunakan gaya gravitasi ini yang dimana kita akan membutuhkan untuk alir masuk ke dalam ke kolam pengendapan ini membutuhkan kecepatan yang lebih rendah supaya nantinya itu kotoran yang padatan-padatannya itu akan menuju ke dasar kolam. Nah, sedangkan air yang lebih jernihnya itu ada di lapisan yang atas. Nah, apabila laju alirannya itu lebih cepat, maka kemungkinan nanti pada proses selanjutnya ke evaporasi itu bisa adanya kayak nyangkut kotoran-kotoran gitu, sehingga nanti pas proses selanjutnya itu dapat merusak alat-alat karena akibat korosi. Nah, jadi di sini ada fungsinya. Nah, untuk fungsinya itu untuk menurunkan kadar padatan yang tersuspensi. Nah, itu untuk menjernihkan air dan untuk menampung lumpur sebelum proses selanjutannya supaya tidak terjadinya korosi. Nah, alasan pemilihan Satin Lagon ini dikarenakan desainnya itu sederhana, biayanya murah dan tidak butuh energi besar karena lebih menggunakan energi dari matahari dan cocok untuk volume air limbah yang besar. Ya, lanjut. Nah, di sini ada Satin Lagon. Nah, kelebihannya itu dia itu lebih murah dan mudah dibuat karena dia hanya membutuhkan lahan yang luas di pesisir biasanya dibuat di pesisir pantai yang di mana hanya kayak mungkin kayak dari cuman gali tanah mungkin. Nah, terus eh nah untuk desainnya itu kan hanya buat buat kayak buat kolamnya doang gitu. Nah, terus dia lebih ramah lingkungan dan mudah dirawat. Nah, karena hanya membersihkan lumpurnya itu secara berkala supaya nantinya tidak mempengaruhi dari air lautnya itu. Nah, terus juga mampu menampung debit air yang bervariasi. Nah, kekurangannya itu tergantung proses dari setting lagonnya ini karena dia hanya membutuhkan maksudnya kayak secara alami gitu. Nah, jadi mungkin prosesnya itu agak lebih lama gitu. Nah, terus untuk faktornya yang pertama itu adalah kondisi lahan. Nah, jadi kalau lahannya itu lebih besar itu mungkin prosesnya itu akan jauh lebih cepat gitu. Nah, terus ada kualitas air laut. Nah, jadi itu juga tergantung dengan kualitasnya air laut. Biasanya kalau kayak benda padatnya itu lebih kecil kan, maka dia akan lebih susah untuk ke dasar laut ke dasar kolam. Nah, dari dasar kolamnya itu maka membutuhkan proses yang lebih lama dibandingkan dengan benda padat yang lebih besar. Nah, terus yang kedua ada sistem pengendalian air. Nah, jadi kalau misalnya alir masuknya itu lebih cepat, maka kan nanti kotorannya itu akan masuk ke proses evaporasi karena kan eh, karena tidak ada kesempatan buat benda padatnya itu jatuh ke dasar kolam. Nah, terus yang keempat adalah jenis tanah dasarnya itu sendiri. Selanjutnya. Sekarang bahas ke brain tank. Nah, brain tank itu sendiri itu adalah
unit penampung dan pengatur kualitas larutan garam yang berasal dari hasil penguapan air laut yang dari setelahnya evaporasi. Nah, tujuan utama dari tangki ini adalah untuk menyediakan larutan garam jenuh yang lebih stabil dan homogen sebelum dialirkan ke tahap kristalisasi. Benteng ini juga berperan penting untuk mengendapkan partikel padat atau halus yang mungkin masih terbawa dari tahap sebelumnya. Nah, prinsip kerjanya itu yang dimana setelah dari prosesnya evaporasi itu kan akan dialirkan ke dalam brine tank. Nah, di dalam tangki ini larutannya itu akan diaduk dan disirkulasi untuk menjaga kehomogenitas dan mempercepat pelarutan sisa kristal garam. Nah, ion Na+ dan Cl- dari padatan garam itu akan terlarut hingga larutannya itu mencapai titik kejenuhan. Nah, pengotor berat seperti pasir, lumpur, dan mineral yang tak larut itu akan mengendap ke dasar tangki. Nah, terus untuk fungsinya itu adalah untuk menyediakan larutan garam yang berkonsentrasi tinggi dan digunakan berbagai proses industri. Nah, alasan pemilihan alatnya itu dia tuh mampu menghasilkan larutan garam yang lebih stabil dan seragam, terus tahan korosi dan lainnya. Terus ada kelebihannya. Kalau kelebihannya itu desainnya itu sederhana, terus mudah dioperasi dan mudah dirawat juga, biayanya rendah, tahan korosi, dan menjaga kestabilan larutan, fleksibel untuk proses continue dan batch, dan kapasitasnya mudah disesuaikan. Nah, sedangkan kekurangannya itu membutuhkan ruang besar, terus dapat berisiko kerak jika jarang dibersihkan, konsentrasinya bisa turun tanpa kontrol air, rentan kontaminasi, tidak cocok untuk kontrol suhu atau tekanan tinggi, serta perlu pengisian garam manual pada sistem non-otomatis. Nah, sedangkan kalau faktornya itu bisa berupa dari konsentrasi, suhu air pelarut, kemudian juga ada laju aliran air masuk, desain tangki, frekuensi, dan material tangki. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Intinya ya ini ada alat pre-washer. Untuk pre-washer itu digunakan untuk melakukan pencucian awal terhadap bahan baku garam mentah atau yang disebut juga bauxite sebelum masuk ke tahap pemurnian lebih lanjut. Untuk fungsi dari pre-washer sendiri untuk menjaga pembersihan garam dari kotoran, mengurangi pengotor sebelum pemurnian, meningkatkan kemurnian dari awal, mencegah penyumbatan alat berikutnya, serta mengurangi beban dan juga memperpanjang umur perawatan. Untuk prinsip kerja dari pre-washer sendiri, untuk mencuci garam dengan air atau larutan brine yang disirkulasikan. Agitator juga atau konveyor membantu memisahkan kotoran, ringan yang terbawa air buangan. Sementara kristal garam mengendap dan juga alat tersebut itu diteruskan ke tahap berikutnya. Untuk alasan pemilihan dari alat pre-washer sendiri, yakni karena efektif dan juga ekonomis untuk pembersihan awal dari garamnya, dan juga mudah dikontrol, hemat energi, dapat beroperasi dengan kontinu, dan cocok untuk bahan baku dari tambak yang tercampur oleh lumpur atau sedimen. Oke, bisa next slide. Bentuk kelebihan dari pre-washer sendiri, yang pertama ada pencucian efisien dan cepat, ada desainnya sederhana, mudah dirawat, ramah lingkungan, dapat diintegrasikan secara otomatis, dapat mengurangi beban alat lanjutan, dapat meningkatkan kualitas garam, dan juga untuk biaya operasionalnya itu cukup rendah dibandingkan dengan metode pemisahan yang lainnya. Untuk kekurangannya dari alat pre-washer sendiri, yang pertama tidak bisa menghilangkan dari pengotor kimia, ada juga membutuhkan banyak air, yang ketiga dan masih yang perlu diolah. Selanjutnya ada risiko kehilangan garam dan juga efisiensi menurun tanpa pembersihan rutin. Lalu yang terakhir ada kurang efektif untuk pengotor halus tanpa clarifier.
Untuk faktor yang mempengaruhi kinerja dari dishwasher sendiri ada kualitas air mencuci atau brine. Ini betul ada waktu pencucian dan laju alir air. Ini juga ada desain alat penentuan efektivitas pengedukan. Ini ada ukuran partikel garam, frekuensi pembersihan alat. Kemudian yang terakhir ada faktor dari temperatur air. Untuk kelasnya akan dijelaskan oleh pemirsa. Untuk alat yang selanjutnya yaitu hopper. Hopper sendiri merupakan wadah yang berbentuk corong, di mana fungsi dari hopper ini yaitu untuk menampung sementara dan mengatur aliran bahan padat. Fungsi dari hopper sendiri yaitu untuk menampung sementara garam, mengatur aliran bahan agar bahan tidak menumpuk, kemudian juga mencegah kehilangan material, menjaga kontinuitas, dan menstabilkan suplai untuk pengemasan atau penggilingan. Prinsip kerja dari hopper sendiri ini, eh, hopper tersebut memanfaatkan gaya gravitasi dan juga pengaturan bukaan bawah untuk mengalirkan garam secara stabil. Di mana hopper sendiri ini juga memanfaatkan gaya getar untuk menurunkan bahan untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Alasan pemilihan hopper yaitu karena efisien dan juga dapat mengatur aliran garam, mudah dikontrol, mengurangi intervensi manual, menjaga kebersihan, dan juga meningkatkan efisiensi produksi di pabrik garam. Kelebihan dari hopper sendiri yaitu yang pertama, desainnya sederhana dan kuat, kemudian mudah dioperasikan. Yang kedua yaitu aliran bahannya kontinu. Yang ketiga meningkatkan efisiensi dan juga mengurangi tumpahan bahan. Yang keempat, hopper dapat terintegrasi otomatis dan juga menampung berbagai jenis garam. Yang kelima menghemat ruang dan juga waktu proses. Kekurangan dari hopper yaitu yang pertama bahan bisa menggumpal apabila lembab. Kemudian yang kedua perlu dilakukan pembersihan secara rutin dan juga tidak cocok untuk bahan yang lengket. Yang ketiga, beresiko kelebihan suplai tanpa kontrol. Yang keempat, desain buruk dapat menyebabkan bleaching. Kemudian yang kelima, memerlukan ruang vertikal yang cukup tinggi. Faktor yang dapat mempengaruhi kinerja dari hopper, yang pertama yaitu sudut kemiringan dinding hopper, kemudian ukuran partikel garam, kelembapan udara, jenis material hopper, sistem pelepasan bahan, dan juga kapasitas penampungan dan tinggi hopper. Kemudian untuk alat yang selanjutnya yaitu ada pinmill. Untuk transportasi bahan dari hopper ke pinmill digunakan alat tambahan yaitu belt conveyor. Belt conveyor sendiri merupakan alat transportasi mekanis yang paling umum digunakan untuk memindahkan material biasanya dalam bentuk curah seperti biji, pasir, atau batu bara. Kemudian prinsip dari belt conveyor yaitu dengan menggunakan sabuk atau belt tertutup yang membentang di antara dua atau lebih katrol, yang mana katrol tersebut digerakkan dengan menggunakan motor. Kemudian pinmill sendiri merupakan alat penggiling yang digunakan untuk mengubah garam pasar menjadi garam halus dengan tingkat kehalusan yang terkontrol. Umumnya, pinmill memiliki ukuran mesh 20 hingga 120. Fungsi dari pinmill yaitu menghaluskan garam gosok menjadi bubuk, menyiapkan garam untuk proses iodisasi, dan juga meningkatkan nilai jual karena garam halus lebih mudah larut dan digunakan. Prinsip kerja dari pinmill yaitu penghancuran garam melalui tumbukan dan juga gesekan dengan kecepatan tinggi di antara dua cakram berpin, di mana satu cakram berputar dan satu cakram yang lain itu diam atau stator, sehingga menghasilkan bubuk garam halus. Alasan pemilihan pinmill yaitu karena pinmill mampu menghasilkan partikel garam yang halus dan juga seragam, kemudian alat ini terbuat dari stainless steel yang mana tahan korosi.
Dan juga alat ini ideal untuk produksi garam meja. Kelebihan dari pinmill yang pertama yaitu mampu menghasilkan bubuk garam yang sangat halus sesuai mesh yang diinginkan. Yang kedua yaitu menggunakan prinsip tumbukan berkecepatan tinggi yang efektif untuk garam. Kemudian yang ketiga umumnya terbuat dari stainless steel sehingga tahan korosi. Dan juga memenuhi standar food grade dan GMP. Kekurangan dari pinmill sendiri yaitu yang pertama menghasilkan panas akibat gesekan yang terlalu tinggi. Yang kedua sulit dibersihkan karena banyak pin. Yang ketiga kapasitasnya terbatas apabila dibandingkan dengan hammer mill. Faktor yang dapat mempengaruhi kinerja dari pinmill yang pertama yaitu dari desain pinmill, yang kedua kadar air, yang ketiga laju umpan, dan yang terakhir yaitu kecepatan tinggi yang membuat hasil lebih halus namun membuat dia lebih boros energi. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada classifier. Jadi untuk classifier sendiri itu alat pemisah padatan yang digunakan untuk memisahkan kristal garam dari kotoran atau partikel halus. Untuk fungsinya sendiri itu untuk menurunkan kadar kotoran non garam kayak pasir atau lumpur. Untuk prinsip kerjanya sendiri yaitu dia untuk lumpur kasar dan juga pasirnya itu akan mengendap di bagian bawah, sedangkan garam yang lebih ringan dan juga halus akan terbawa ke bagian atas untuk diteruskan ke proses selanjutnya. Untuk kelebihan classifier sendiri itu, desainnya sederhana dan juga mudah dioperasikan, biayanya murah, ramah lingkungan, dan juga dapat menangani volume air dan garam yang besar. Untuk kekurangannya sendiri, itu untuk faktornya sendiri, dia kecepatan udaranya, ukuran partikel awalnya itu, sebentar. Mungkin untuk faktornya sendiri, kelembapan bahannya itu kurang, dan juga desain ruang pemisahnya itu tidak lengkap. Lanjut. Selanjutnya ada centrifuge. Untuk centrifuge sendiri itu digunakan untuk memisahkan garam dari larutan air dengan cara pemutaran berkecepatan tinggi menggunakan gaya sentrifugal. Untuk fungsinya sendiri yaitu untuk memisahkan air dari garam hasil pencucian sehingga kadar airnya berkurang sebelum proses pengeringan. Untuk prinsip kerjanya sendiri yaitu campuran garam dan juga air akan diputar dalam drum hingga garam terlempar ke dinding luar dan air keluar melalui saluran pembuangan. Untuk alasan pemilihannya sendiri yaitu prosesnya cepat, efisien, dan juga menghasilkan garam dengan kadar air yang lebih rendah, serta cocok untuk kapasitas produksi besar. Untuk kelebihannya sendiri, dia itu pemisahannya cepat dan juga efisien, menghasilkan garam dengan kadar air rendah, sehingga mengurangi beban pengeringan. Dan juga cocok untuk proses kontinu dan volume produksi besar. Untuk kekurangannya sendiri, dia perawatannya itu rutin, jadi harus perlu dilakukan mungkin setiap 1 bulan sekali. Lalu investasi awal yang tinggi, tidak cocok untuk bahan yang terlalu halus atau sangat ringan, dan juga memerlukan keseimbangan muatan yang tepat untuk menghindari getaran berlebih atau kerusakan pada mesin. Untuk faktornya sendiri mungkin ada dalam ukuran kristalnya, kadar airnya, dan juga kecepatan putaran dan waktu prosesnya. Baik, untuk proses selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Selanjutnya kepada mesin-mesin bisa bagus. Baik, selanjutnya ada mesin iodisasi, di mana mesin iodisasi ini adalah alat untuk menambahkan iodium. Biasanya itu iodium itu berupa kalium iodat atau kalium iodida ke dalam garam yang akan diproses fortifikasi. Terus untuk prinsip kerjanya itu, eh, mesin iodisasi ini menyemprotkan larutan iodium ke garam yang bergerak di atas konveyor atau
di atas konveyor. Terus pompanya itu mengatur semprotan, lalu di mixer untuk memastikan yodium tersebar merata pada garam. Nah, fungsi dari alat tersebut adalah untuk memfortifikasi garam dengan menambahkan yodium secara tepat dan merata, sehingga memastikan garam mengandung yodium cukup untuk mencegah kekurangannya nutrisi. Lalu untuk alasan pemilihannya sendiri itu mesin iodisasi ini mampu menambahkan yodium dengan presisi dan efisiensi tinggi melalui kontrol dosis otomatis sehingga mencegah kelebihan atau kekurangan nutrisi tersebut. Baik, next slide. Untuk kelebihannya dari mesin iodisasi sendiri itu yang pertama ada akurasi tinggi dalam penambahan larutan iodium dan distribusi merata ke seluruh permukaan garam. Lalu untuk kekurangannya sendiri itu ada harga investasi awal cukup tinggi. Terus perlu perawatan yang berkala. Lalu untuk faktor-faktor yang menyebabkan dari alat mesin iodisasi ini itu yang pertama ada kelembapan dan ukuran garam tersebut, terus konsentrasi larutan iodium. Oke, boleh next slide. Baik, selanjutnya ada vibrating dryer, di mana vibrating dryer ini eh, alat pengering yang menggunakan getaran mekanik dan aliran udara panas untuk mengurangi kadar air pada material seperti pada garam yang akan diproses. Lalu untuk prinsip kerjanya sendiri itu vibrating dryer menggabungkan getaran dan aliran udara panas. Terus untuk material yang basah, di atas permukaan bergetar dialiri udara panas dari bawah sehingga partikel bergerak merata dan penguapan berlangsung cepat. Untuk fungsi alat ini yaitu untuk mengeringkan garam secara cepat dan merata, mencegah penggumpalan, dan memastikan kadar air sesuai standar, terus meningkatkan kualitas produk, serta menyiapkan garam untuk proses berikutnya. Terus untuk alasannya pemilihan vibrating dryer ini dipilih karena dia mampu mengeringkan butiran dalam waktu singkat. Terus getarannya mempercepat perpindahan panas dan massa dibandingkan pengeringan statis. Boleh next. Selanjutnya itu ada kelebihan, di mana kelebihannya itu ada proses pengeringan yang cepat dan efisien, terus distribusi panas merata ke seluruh material yang ada di kristal garam. Terus untuk kekurangannya sendiri itu biaya investasinya itu cukup tinggi di awal, terus getaran terus-menerus dapat menyebabkan keausan mekanik pada komponen. Untuk faktornya sendiri itu ada suhu dan kecepatan aliran udara panas, terus ada frekuensi dan amplitudo getaran, terus ada ketebalan lapisan material di atasnya. Untuk alat selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Alat yang selanjutnya yaitu cyclone. Cyclone separator adalah alat pemisah partikel padat dari gas menggunakan gaya sentrifugal. Dalam industri garam, alat ini memisahkan debu halus dari udara panas pasca pengeringan, menjaga kebersihan udara dan mencegah kehilangan produk. Untuk prinsip kerja dari cyclone ini adalah dengan gaya sentrifugal yang memisahkan partikel berat ke dinding dan jatuh ke hopper, sementara udara bersih keluar dari atas. Fungsi dari cyclone ini adalah untuk memisahkan partikel padat dari gas buangan secara efisien. Alasan pemilihan Cyclone ini karena konstruksinya sederhana, mudah dirawat, bekerja kontinu dengan efisien, dan tahan abrasi serta suhu tinggi, cocok untuk lingkungan bertumbuh seperti industri garam. Lanjut. Untuk kelebihan Cyclone ini yang pertama yaitu struktur sederhana dan mudah dioperasikan. Yang kedua, energi tambahan selain aliran udara. Ketiga, biaya perawatan rendah. Keempat, tahan terhadap suhu tinggi dan abrasi. Kelima, dapat diintegrasikan ke sistem ventilasi industri. Kekurangannya dari cyclone ini yang pertama, kurang efektif untuk memisahkan partikel sangat halus, kurang dari 5 mikrometer. Yang kedua, efisiensi menurun jika laju aliran udara tidak stabil. Ketiga, membutuhkan ruang vertikal yang cukup besar. Keempat, tidak dapat menangani gas lengket atau lembab. Kelima, kinerja tergantung pada desain geometrik dan kecepatan udara. Untuk faktor yang mempengaruhi cyclone ini yang pertama yaitu kecepatan dan arah aliran masuk. Kedua, ukuran dan densitas partikel padat. Ketiga, desain cyclone seperti diameter, panjang, dan bentuk kerucut. Keempat, tekanan dan suhu operasi. Kelima, kondisi kebersihan dinding bagian dalam alat. Lanjut. Untuk pengertian dari vibrating screen ini yaitu alat pemisah material berdasarkan ukuran partikel dengan menggunakan getaran mekanis. Alat ini banyak digunakan di industri seperti
garam, garam, pertambangan, pengolahan hasil bumi, makanan kimia, serta daur ulang. Untuk prinsip kerjanya yaitu berdasarkan ukuran partikel dengan menggunakan getaran mekanis alat. Fungsi dari vibrating screen yaitu memisahkan material berdasarkan ukuran untuk mendapatkan hasil yang seragam dan sesuai kebutuhan proses selanjutnya. Untuk alasan pemilihan yaitu karena memiliki efisiensi tinggi dalam proses pemisahan partikel. Alat ini mampu memproses bahan dalam jumlah besar dengan hasil pemisahan yang konsisten. Selain itu, sistem getarannya membuat alat ini bekerja lebih cepat dibandingkan ayakan manual atau statis. Untuk kelebihan dari vibrating screen ini yang pertama yaitu kapasitas dan akurasi tinggi seperti memisahkan material dalam jumlah besar dengan ketepatan yang baik. Kedua, proses cepat. Getaran konstan menjaga aliran material tetap aktif hingga tahan lama, struktur kuat seperti tahan lama, aus, dan korosi. 4. Hemat energi, sistem mekanis yang efisien. Yang kelima yaitu perawatan mudah, seperti desain relatif sederhana dan mudah disesuaikan. Untuk kekurangan dari vibration screen ini yaitu yang pertama keausan mesh, jaring saringan cepat aus akibat getaran, perlu penggantian rutin. Kedua, kebisingan atau getaran berlebih, pengaturan tak dapat menimbulkan polusi udara dan risiko kerusakan struktur. Ketiga yaitu penyumbatan atau blinding, material lengket atau lembat menyumbat lubang saringan butuh pembersihan teratur. Keempat, konsumsi daya meningkat jika material terlalu berat atau lembab. Faktor yang mempengaruhi vibration screen ini yaitu yang pertama sudut kemiringan screen, mempengaruhi kecepatan aliran material di atas permukaan saringan. Kedua, ukuran lubang ayakan atau mesh harus disesuaikan dengan ukuran partikel target untuk hasil saringan optimal. Ketiga, jenis material, sifat fisik material seperti bentuk, densitas, kekerasan menentukan kecepatan dan efisiensi saringan. Keempat, debit material masuk, laju alir material yang masuk, bit rate harus seimbang. Selanjutnya di sini alat model sini rolling oversize menghasilkan partikel besar dengan dua silinder berputar berlawanan yang menekan dan menggesek material. Dan sebelumnya sendiri itu rolling oversize mengecilkan partikel besar dengan dua silinder berputar berlawanan yang menekan dan menggesek material. Fungsinya sendiri, roll mill oversize itu adalah memperkecil partikel besar agar ukurannya seragam sebelum proses lanjut, sekaligus menghasilkan bahan dan meningkatkan efisiensi serta kualitas produk. Roll mill ini dapat mengubah material awalnya besar menjadi ukuran partikel yang lebih kecil yang kita butuhkan untuk proses di selanjutnya. Alasan pemilihannya itu roll mill dipilih karena efisien mereduksi ukuran material keras dengan hasil seragam, mudah dioperasikan, menghasilkan sedikit debu, memiliki kontrol ukuran presisi, dan hemat energi kapasitas besar. Sebenarnya kelebihan dari roll mill sendiri itu yang pertama menghasilkan partikel seragam dengan jarak roll yang dapat diatur. Yang kedua operasinya stabil, bising dan debu berendah. Yang ketiga perawatan mudah. Yang keempat hemat energi. Yang kelima mampu memproses bahan keras maupun lembut. Kekurangannya dari roll mill terbatas untuk bahan berukuran atau bertekstur tertentu. Yang kedua berisiko rusak bila material terlalu keras. Yang ketiga kapasitas bergantung pada gap dan kecepatan. Yang keempat, roll mudah aus pada bahan abrasif. Yang kelima, kurang cocok untuk bahan. Faktor yang dapat diamati yang pertama, ukuran dan kekerasan bahan. Yang kedua, kecepatan serta tekanan roll. Yang ketiga, jarak antar roll. Yang keempat, kadar air material tekanan tinggi menghasilkan partikel lebih halus tapi meningkatkan keausan. Yang kelima, perawatan dan pelumasan rutin penting untuk menjaga kinerja stabil. Dan itu ada silo powder. Dan dari silo powder sendiri itu adalah wadah penyimpanan vertikal yang digunakan untuk menampung garam halus kering setelah proses penggilingan dan pengeringan. Nah, biasanya sifat silo ini bersifat tangki penyimpanan sederhana. Prinsipnya itu garam halus kering dialirkan ke dalam silo untuk disimpan sementara sebelum dikemas. Fungsi selanjutnya itu untuk menjaga kadar kering garam, mencegah pengumpulan akibat kelembapan, dan memudahkan proses distribusi menuju mesin pengemasan. Alasan pemilihan
silo powder pada proses tersebut, yaitu untuk mampu menampung volume besar, menjaga kualitas garam tetap kering, dan efisien dalam sistem penyimpanan kontinu. Silo powder memiliki kelebihan, kekurangan, dan faktor yang dapat diamati. Untuk dari kelebihan, yang pertama, kapasitas besar dan efisien. Yang kedua, menjaga garam tetap kering dan bersih. Yang ketiga, mempermudah alur produksi ke tahap pengemasan. Yang keempat, minim resiko dan kontaminasi. Kekurangan yang pertama, membutuhkan ruang yang tinggi untuk instalasi. Yang kedua, biaya pembuatan cukup mahal. Yang ketiga, butuh sistem pengakuan udara agar tidak lengkap. Yang keempat, perawatan bagian dalam sulit dilakukan. Faktor yang dapat diamati pada silver powder itu sifat fisik bahan atau ukuran partikelnya. Yang kedua, kelembapan. Yang ketiga, densitas. Yang keempat, kohesivitas. Lima, desain geometri silo. Nomor 6, sistem aerasi dan discharge. Selanjutnya dapat dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ini ada bagging machine, yang dimana bagging machine sendiri adalah alat yang digunakan untuk mengisi dan menutup kemasan garam secara otomatis sesuai berat yang diinginkan. Untuk fungsi dari bagging machine sendiri adalah untuk mempercepat proses pengemasan, menjaga kebersihan produk, serta memastikan takaran garam seragam dalam setiap kemasan. Untuk prinsip kerjanya, yakni garam kering dari silo dialirkan ke mesin pengemasan, kemudian ditakar, lalu dimasukkan ke dalam kantong dan disegel otomatis. Untuk alasan pemilihan dari bagging machine sendiri adalah untuk prosesnya berlangsung secara cepat, hasil pengemasan rapi dan higienis, serta menghemat waktu dan tenaga kerja. Oke, bisa next slide. Untuk kelebihannya sendiri, yakni pengemasan cepat dan juga efisien, hasil rapi, bersih, dan seragam, dapat mengurangi kesalahan manusia atau human error, lalu dapat diatur sesuai dengan ukuran kemasan. Untuk ukurannya sendiri adalah biaya pembelian dan perawatan tinggi, membutuhkan listrik dan udara bertekanan, tidak cocok untuk kemasan manual skala kecil, perlunya operator terlatih untuk pengaturan mesin. Untuk faktor dari bagging machine sendiri ada tingkat kekeringan garam, ukuran butiran, kecepatan aliran bahan, dan juga kondisi sensor penimbangan. Nah, di sini untuk produk yang keluar per jamnya yakni 1000 kg per jamnya. Oke, bisa dilanjutkan ke selanjutnya. Itu referensi yang kita gunakan pada PPT ada mechanism on the absorption of effluents from being clean solution by the small in its absorption potential. Dan juga ada small dan lain-lain. Mungkin sekian dari pemaparan pabrik industri garam dari PT Garam Persero dari Pondok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.